wajah. Nah kemudian setelah kita ketahui bahwasanya salah satu syarat kita dapat melaksanakan salat berwudu atau bersuci, dan kita sudah tahu anggota berwudu misalkan, jadi ada furudul wudu, ada sunnah wudu. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, jadi yang sunnah itu ada banyak ya. Kumur-kumur tadi sudah sebutkan, istinsyak, istinthar, kemudian menyela-nyela jari, jenggot bagi laki-laki itu sunnah-sunnah wudu. Nah kemudian ada pembatal-pembatalnya juga ya. Jadi setelah kita berwudu ada hal-hal yang wajib kita jauhi agar wudu kita tidak batal ya. Jadi ada 4 hal yang dapat membatalkan wudu. Di sini disebutkan nawaqidul wudu arba'atun. Yang pertama al khariju min ahadi asabilain. Jadi keluar sesuatu dari 2 lubang, dubur dan kubul. Ya, baik itu angin, air atau yang lainnya. Ya, jadi pokoknya ketika ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini maka wudunya batal. Baik itu ketika dia baru wudu ataupun ketika dia telah sholat. Ya, jadi ketika misalkan dia sudah sholat nih, dia misalkan kentut misalkan, maka sholatnya batal. Sholatnya batal, wudunya pun batal. Karena itu merupakan satu kesatuan. Ya, kemudian yang kedua, iltiko basyarotai, jadi bertemunya kulit ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka ini dapat membatalkan wudu. Nah, di sini ada pengecualian. Jadi ada pengecualian. Jadi ketika orang yang tawaf itu tidak batal wudunya. Ada yang pernah umroh, mungkin dia tahu kondisi ketika tawaf ya. Jadi orang ramai berdempet-dempetan laki-laki perempuan. Kalau misalkan dia misalkan ketika terkena laki-laki misalkan batal, nggak selesai tawafnya. Ya, jadi itu ada pengecualian. Jadi untuk yang tawaf itu tidak membatalkan karena di situ kondisinya memang darurat. Ya, tapi ketika misalkan nggak ada hal yang darurat, maka ketika bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram, maka dia membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan ya, menyentuh kemaluan dengan tangan juga membatalkan wudu. Dan yang keempat itu memakan daging unta. Makan daging unta itu batal. Ya, jadi Anda juga sudah cari tahu bahwasanya kenapa wudu itu dapat batal karena makan daging unta, tapi qadarullah nggak ada penjelasannya. Tapi hadisnya ada. Sesungguhnya enggak. Ya, enggak. Enggak, jadi dagingnya ya. Jadi makan daging unta itu batal, hadisnya sebentar Anda bacakan. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Jadi supaya lebih kuat dalilnya ya, sebentar sini ada nama wudu. Tenang, ada sisinya nanti. Tantekin dulu. Oh Ivan, tolong bilangin jangan lu pergi gitu. Ngaji dulu. Jangan ya. Sebentar ya. Bakso ya? Gimana ya di sini? Afwan, ini qadarullah di sini nggak ada dalilnya. Jadi di buku satunya. Ya, tapi nanti silakan dicari ya. Ini hadisnya ada ya. Jadi daging unta itu dapat membatalkan wudu. Ya, beda dengan daging kambing, daging sapi, ayam. Selain unta itu nggak batal. Ya, makanya ketika misalkan kita sedang berpuasa misalkan, jadi kita sebelum berbuka kita berwudu, maka nggak usah kita wudu lagi, langsung kita sholat. Ya, kalau yang dimakannya selain daging unta, adapun ketika makannya daging unta maka dia harus berwudu ulang. Itu yang keempat. Kalau makanan yang dibakar itu Nggak masalah. batal juga ya? Kalau yang dibakarnya daging unta baru. Oh, berarti kalau makanan yang dibakar tuh nggak batal? Enggak. Jadi makan apapun nggak batal. Ya, kecuali daging unta.
jadi apa tadi pokoknya selain daging unta itu nggak batal wudunya, jadi nggak mesti wudu lah. Fokus. Nah itu untuk pembatal wudu. Nah kemudian untuk taharah ada yang mau tanyakan ya akhwat? Namanya Kak terkait dengan Untuk bersuci sebelum kita masuk ke sholatnya. Iya. Jadi sholat, taharah bersuci baru ke sholat. Kalau misalnya nggak sengaja kayak misal lagi persimpangan jalan kayak di tempat kerja tuh nggak sengaja kesenggol dengan teman lawan jenis gimana itu? Iya, Tetap batal. itu batal. Jadi dia kulit bertemu kulit ya. Jadi kulit bertemu kulit. Ya mau disengaja ataupun tidak, selama itu di selain tawaf maka nggak ada udur. Ya tetap membatalkan wudu. Ya kecuali misalkan, nah di sini juga ada ikhtilaf antara suami istri. Suami istri batal nggak wudunya ketika misalkan sudah berwudu salaman? Batal nggak? Jawaban yang betul sih. Ya betul, karena tapi kalau di mazhab Syafi'i itu mutlak batal ya. Di mazhab Syafi'i itu ketika suami istri dia sudah berwudu dan dia bersentuhan maka dia batal. Adapun 3 mazhab yang lain dia tidak batal kecuali dia dengan syahwat bersentuhannya baru batal wudunya, seperti itu. Ya, memang di mazhab Syafi'i ini mazhab yang dia kehati-hatian itu lebih tinggi. Ya, jadi dia kehati-hatian itu memang lebih tinggi. Makanya banyak berbeda dengan mazhab yang lainnya. Seperti yang tadi misalkan antar suami istri batal karena suami istri itu 2 orang yang sebelumnya bukan mahram. Dia mahram itu juga mahramnya sementara. Ya, ketika misalkan dia telah bercerai antar suami istri maka dia statusnya bukan mahram lagi. Beda dengan mertuanya. Kalau mertua itu maksudnya mahram mu'abbad. Jadi ketika misalkan seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka orang tua perempuan pun menjadi orang tua dari laki-lakinya. Mahram selamanya. Jadi si suami dari anaknya nggak boleh menikah dengan si ibu dari si perempuannya. Adapun si istrinya mahramnya hanya mahram sementara, mahram mu'aqqad. Jadi yang ketika dia telah cerai maka mereka bukan mahram lagi. Seperti itu ya. Tadi Mbak nanya. Oh udah jawab Pak, Masya Allah. Silakan. Kaitkan tuh. Betul. Jadi kan buang angin ketika setelah sholat berarti dinyatakan tidak sah sholat dan wudhunya. Setelah sholat. Iya setelah sholat. Setelah sholat. Saat sholat. Oh, berarti bukan setelah sholat. Bukan. Oh, saya tangkap setelah sholat. Saya makanya jangka waktunya berapa? Saat sholatnya. Adapun setelah sholat, ya sholatnya sah karena dia batalnya setelah sholat. Tahan. Nggak boleh menahan itu nggak boleh. Ini nanggung udah tahap akhir gimana dong? Batalin. Jadi hal-hal yang dilarang ketika sholat itu pertama menahan ya menahan kentut, kencing dan BAB itu nggak boleh. Ya, jadi hal-hal yang boleh untuk meninggalkan jamaah itu ada 2 kalau nggak salah Ustaz, ana lupa. Jadi yang pertama ketika makanan telah terhidang maka kita boleh untuk menunda jamaah sholat. Ya misalkan makanan telah terhidang nih, kemudian azan, maka boleh bagi kita untuk mengantar terlebih dahulu. Ya, dan yang kedua ketika kita buang hajat ya, jadi buang hajat juga maka boleh bagi kita untuk menunda sholat, bukan menunda sholat, jadi kita dahulukan buang hajat baru sholat, seperti itu. Tapi ada lagi Lanjut tadi. untuk masuk ke haram. Berarti kalau sama batal ya, kalau antara bapak sama anak perempuannya itu Enggak, jadi bapak, anak perempuan, anak laki-laki itu mahramnya mahram abad, yang mahram selamanya. Bapak nggak boleh nikahi anak perempuannya, dan nggak mungkin, dan mungkin ada ya yang naudzubillah ya, misalkan bapak dia nafsu dengan anak perempuannya, tapi mungkin sedikit ya, tapi untuk masalah bapak dengan anak perempuannya itu mahramnya mahram yang muabad selamanya. Jadi nggak membatalkan wudu. Dan anak perempuan aurat untuk bapaknya itu berbeda. Kalau misalkan untuk yang bukan mahramnya, misalkan untuk ajnabi, maka
seluruh anggota badannya kecuali muka dan tangan. Adapun untuk yang mahramnya maka lebih dari itu, rambut bukan termasuk aurat bagi orang tuanya, bagi bapaknya. Iya, mertuanya. Jadi mertua itu mah ketika laki-laki dan perempuan, mertua itu udah masuk ke mahram yang mu'abbad. Terikat. Jadi mahramnya mahram selamanya. Ya, jadi mahramnya mahram dia. Jadi mahram itu ada yang mu'abbad selamanya, mu'akkad karena keterikatan waktu. Nah, mahram yang mu'akkad tadi yang misalkan suami istri ketika cerai mereka udah bukan mahram lagi. Adapun yang mu'abbad misalkan tadi mertua aja ya, mertua kemudian anak-anak misalkan cucu itu mahramnya mahram yang mu'abbad selamanya. Jadi mereka nggak boleh menikah seperti itu. Kalau untuk anak angkat itu mahramnya gimana ya? Anak angkat. Ya. Dia dari bayi Mm-mm. kan udah ikut gitu ya. Itu mahramnya apakah batal? Jadi penjelasan mahram itu agak panjang ya, agak lebar sebenarnya. Jadi dan itu juga berpengaruh ke hak waris. Jadi anak angkat itu dia nggak mendapatkan warisan. Dia dapatnya wasiat. Misalkan dan wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Berarti bukan mahram ya? Bukan mahram. Tapi Allah alam ya, ada juga belum tahu kalau untuk mahramnya ya, misalkan dia dari bayi udah diangkat anak karena misalkan sudah dianggap anak, jadi tapi Allah alam ya untuk hukum mahramnya anak kurang. Tapi kalau untuk diwaris dia tidak dapat warisan karena dia anak angkat atau bukan anak biologis dari orang tuanya. Cukup? Baik. Oh iya. Yang Tunggu. siapa dulu? Iya Mbak dulu. Terkait yang wudhu di gunung, kan kita biasanya wudhunya itu di tempat terbuka gitu ya. Aku pernah dengar kayak ada keringanan buat ngusap luarnya aja gitu, luarnya aja, terus kakinya tuh si sepatunya aja, itu gimana? Mengusap hoof bukan hoof. Jadi syarat untuk mengusap hoof itu adalah makanya harus dalam keadaan suci. Jadi kita pakai sepatu atau kaos kaki, jadi kita sudah berwudu terlebih dahulu, maka boleh kita usap. Nanti wudunya boleh kita basuh atau kita usap luarnya aja, sepatunya atau kaos kakinya. Tapi kok tangan kayaknya enggak ya tangannya? Tangan enggak, Oh, enggak. jadi Kaki doang. hanya Jadi doang itu sepatu. disingkap. Disingkap, tapi mungkin misalkan jangan sampai terlihat oleh ajnabi yang bukan mahram. Dari pohon misalnya. Misalkan atau misalkan sama temannya misalkan ditutupi misalkan yang bergantian, jadi kaki. Jadi ada masalah mengusap khuf, jadi dia memang harus makainya dulu, harus dalam keadaan suci. Tapi kalau misalkan dia pakai khufnya belum bersuci, tetap harus dilepas, harus dibasuh juga. Tapi kalau di tempat umum gimana? Kayak di mall gitu kan suka ada yang Mendingin Cari yang Apanya? tertutup ya. Kalau di mall gimana terbuka? Cari yang tertutup berarti. Nanti ke mall tertutup lah. cari di toiletnya, kan bisa dipisah tuh toilet antara laki-laki dan perempuan. Di toilet itu. Mm-mm. Iya Nah, mereka dulu, mereka Astagfirullah gitu ngangkat kaki. kita katanya dua lagi ya. Silakan Mbak Monika. kalau hukum berwudu menggunakan spray kan kalau itu biasanya banyak tuh yang pakai spray. Iya. Disemprot-semprot. Ribet ya bolak balik itu gimana, soalnya terus aku pernah ada jawaban juga sih kata chefnya gitu, itu nggak boleh soalnya dia nggak mengalir. Nah lebih baik pakai air zam-zam gitu, diambilin gitu, jadi dipegangin lebih baik kayak gitu. Itu gimana? Iya betul. Jadi sebagaimana di dalilnya disebutkan di situ ada apa tadi ya, fagsilu wujuhakum. Ya di situ ada perbedaan kalimat al-ghuslu dan al-mashu. Di dalam bahasa Arab al-ghuslu itu mencuci. Mencuci sebagaimana kita katakan itu mencuci dengan air yang mengalir atau banyak. Betul enggak? Sedangkan mashu itu mengusap. Nah, jadi mengusap itu bisa dengan air yang sedikit. Jadi misalkan nih kita berwudu misalkan. Untuk muka sama kaki, tangan itu al-ghuslu, dicuci, bukan diusap. Jadi kita alirkan air, kemudian kita usap. Ya. Nah, ada pun untuk rambut cukup dengan diusap. Apa tadi? Famsahu biruusikum. Jadi kalau mengusap misalkan air mengalir misalkan, kita ambil kemudian kita buang. Nah, yang nempel di tangan itu kita usapkan. Itu mengusap. Nah, adapun untuk spray sama,
Jadi memang lebih utamanya untuk bagian yang tadi disebutkan faksilu itu dengan air yang mengalir, jadi air yang banyak. Adapun untuk rambut misalkan bisa dengan spray atau misalkan cukup diusap seperti itu. Itu dalam dari sisi kalimatnya al-ghuslu sama al-mashu. Apa tadi wajah, Wajah itu Tangan, faksilu, kaki ya? jadi dicuci. Adapun untuk rambut itu diusap. ini harus mengalir airnya gitu, harus jadi dituang gitu maksudnya. enggak, jadi untuk wajah itu enggak Nggak boleh. utamanya. Ya, jadi ambil dicuci. Dan misalkan disemprotnya di tangan sampai penuh tangannya misalkan. Kayak juga itu. Seperti itu. Jadi memang lebih utamanya yang ghusl itu sebagaimana dari kaidah bahasanya ghusl itu mencuci, dan mencuci itu biasanya dengan air yang banyak seperti itu. Itu dari kaidah tata bahasanya. Cukup? Satu lagi, Satu lagi, oke. misalnya di ruang terbuka kita, Mhm. hari itu ada laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, kalau kita kan perempuan biasanya buka aurat kan takutnya. Nah itu katanya boleh tanpa, jadi cuma ngusap di bagian sini doang, di kerudung gitu. Itu gimana? Jadi enggak Dibuka, jadi Nggak harus ngebuka full gitu ya, nggak harus dibuka full kerudungnya gitu, cukup diusap kerudungnya gitu, gini-gini. Gini doang. Asik juga ya. Katanya siapa? Kalau anak sendiri belum pernah dengar ya. Allah alam. Jadi untuk yang mengusap, setahu anak mengusap itu hanya khuf, berlaku untuk khuf. Jadi dan itu sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad itu ada. Jadi ketika musim dingin itu dia sepatunya tebal, jadi mereka enggak melepas sepatunya. Tapi itu hanya berlaku untuk sepatu, bukan untuk kerudung. Kan mungkin dibuka dikit terus gini kali. Apa gimana? Sebagian ya. Bagian ya. Jadi ya itu juga ikhtilaf ya. Jadi mengusap rambut itu bisa sebagian atau lebih utamanya semuanya. Jadi semuanya. Adapun untuk perempuan, jadi yang dimaksud rambut itu sampai di bahu. Misalkan perempuan rambutnya sampai punggung misalkan, maka nggak perlu semuanya dibasuh. Keramas dong. Ya jadi cukup sampai sini, sampai bahu. Ya misalkan perempuan yang rambutnya panjang, maka mengusapnya cukup sampai bahu. Itu di ini lagi balikin, nggak usah. Kan cowok kan gitu ya. Gitu. Oh cewek nggak usah ya? Nggak usah. Cukup sekali ya. Jadi mengusap itu cukup sekali, langsung sambung dengan telinga. Ya. Adapun untuk mengusap bagian luarnya, anak belum dengar juga penjelasan detailnya. Mungkin itu masalah kontemporer yang dimana masalah-masalah baru muncul saat ini. Ya karena banyak masalah fikih itu yang dimana enggak ada pada zaman Nabi Muhammad. Misalkan seperti perempuan ya yang sekarang misalkan ketika haid misalkan ya, dulu perempuan ketika haid itu dilarang masuk masjid. Kenapa? Karena ditakutkan darahnya menetes. Nah sedangkan sekarang itu ada pembalut yang dimana bisa menahan darah agar tidak menetes. Makanya itu ada ikhtilaf, ada pendapat ulama yang membolehkan perempuan haid untuk masuk masjid karena dia misalkan udah pakai pembalut, jadi darahnya nggak bisa atau nggak ditakutkan untuk menetes seperti itu. Kemudian misalkan juga Al-Quran di handphone misalkan, ya perempuan yang haid pada dasarnya dilarang untuk membaca Al-Quran, memegang mushaf. Tapi bagaimana dengan misalkan Al-Quran di handphonenya, boleh nggak? Ini masalah-masalah kontemporer yang dimana nggak ada pada zaman Nabi Muhammad. Ya jadi banyak ya. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Dan anak pun masih belajar, makanya di sini kita sharing, kita belajar bareng ya. Baik, itu ya. Ada lagi mau tanyakan? Terakhir. Oh sudah. Sudah. Oke. Ganti ya. Baik. Iya. Maafin. misalnya posisinya suhu di gunung ini sangat dingin, Pak. Sangat lumayan dingin. Misalnya kita di luar negeri lah, misalnya naik gunung yang lumayan suhunya dingin. Boleh kan kita berwudu dengan memasak air panas karena suhunya itu dingin? Apakah itu suci dan mensucikan? Jadi berwudu ya merupakan usul ya. Jadi sesuatu yang pertama untuk bersuci adalah dengan air. Ya, jadi ketika misalkan orang sedang sakit, kemudian misalkan cuacanya ekstrim, maka dia
boleh bertayamum. Ya, jadi misalkan dia boleh ngambil opsi yang lain. Jadi misalkan cuacanya sangat dingin, yang dimana ketika misalkan kita megang air tangan kita beku misalkan, ya, jadi dapat membahayakan kita. Ya, misalkan airnya sampai minus misalkan. Jadi ketika misalkan kita berwudu dengan air, maka dapat membahayakan kita, maka kita boleh dengan bertayamum. Begitupun dengan yang sakit. Jadi ketika seseorang sakit, ya, atau ada luka bakar misalkan, maka boleh bertayamum. Ya, jadi agama Islam itu agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi nggak memberatkan. Jadi ada opsi-opsi yang lain seperti sholat juga. Ya, berwudu, tayamum itu ada opsi. Jadi ketika misalkan kita takut air dapat membahayakan kita, maka kita boleh bertayamum. Ya, sampai misalkan sampai minus airnya. Mau pakai tadi itu pakai air panas. Air panas Jadi airnya dipanasin buat wudu air panas gitu. nggak masalah, nggak masalah. Tapi lebih utama tayamum aja kalau misalkan membahayakan. Oh iya. Kan berwudu dengan air hangat ya, hangat misalkan. Tapi itu juga ada. Tapi kalau itu apa? Itu yang air apa sih yang terpapar sinar matahari ya. Jadi air yang terpapar sinar matahari dan dia di dalam bejana besi, maka nggak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, air musyammas namanya. Air musyammas. Jadi air yang dia terjemur oleh matahari langsung. Karena di situ ada suatu penyakit yang disebabkan oleh air tersebut. Panuan biasanya. Oh iya. Kalau ember plastik Nggak masalah. Jadi air yang tembaga. Ya, toren itu kan toren dari plastik, nggak masalah. Jadi air yang tembaga, ya air yang tembaga. Apa tempatnya yang terbuat dari besi atau tembaga? Logam gitu. Logam Ada ya. untuk logam Yang ya. Ada untuk bisa memanas plastik. lah wadahnya gitu. Ya, jadi itu nggak boleh. Jadi tunggu Iya, sampai iya. dingin. Seperti itu. Bikin panu itu. Bikin panuan ya. Seperti. Jadi karena ada mudorot, makanya agama melarang. Ya, jadi sesuatu yang dilarang oleh agama pasti ada mudorotnya. Ya, seperti itu. Oke, cukup untuk Tuharoh. Kita lanjut Salat. sholat. Baik.